Selamat pagi Pak Haryo dan teman-teman. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4 Etika Psikologi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Tabita Aprilia, kemudian ada Michelle Steviana, lalu ada Angela Astri, kemudian ada saya sendiri Yodia Jessica, dan yang terakhir ada Gia Farah. Setelah ini, saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari pasal 68 sampai pasal 72. Yang pertama ada pasal 68 dasar intervensi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan juga terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memperburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Nah, yang pertama ada intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, dan juga intervensi organisasi maupun sistem. Lalu yang kedua, metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan juga terapi. Yang ketiga, psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dan munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Kemudian yang keempat, psikoedukasi dapat berbentuk A. pelatihan dan B. tanpa pelatihan. Yang kelima, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Nah, istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan konseling psikologi adalah klien. Yang terakhir, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Nah, istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan terapi psikologi adalah klien. Oke, tadi teman-teman sudah tahu ya isi dari pasal 68 tentang dasar intervensi. Sekarang saya akan menggambarkannya dengan ilustrasi. Salah satu perusahaan memiliki performa pegawai yang menurun. Karena hal ini mempengaruhi performa perusahaan, maka perusahaan ini mengadakan intervensi dengan memberikan konseling kepada para pegawai. Nah, pada tahap ini, psikolog memberikan layanan konseling pada para kliennya, yaitu para pegawai perusahaan. Setelah melalui tahap konseling, maka bagi para pegawai yang memiliki masalah-masalah baik sosial personal ataupun pekerjaan akan diberikan terapi psikologi dalam rangka penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah-masalah yang mereka alami dengan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Nah, dengan adanya perusahaan melakukan intervensi seperti itu, diharapkan performa pegawai akan kembali meningkat dan akan berpengaruh pada majunya performa perusahaan. Seperti itu ilustrasi dari pasal 68. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pasal 69 oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu berkaitan dengan psikoedukasi, tepatnya pada pasal 69, batasan umum. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk A. meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. B. meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk A. pelatihan dan B. tanpa pelatihan atau non-training. Contoh kasus pada pasal 69. Jika teman-teman ingat, dahulu ketika kita masih menjadi mahasiswa baru, kita sempat mengikuti salah satu acara yang disebut Astaguna 2020. Nah, dari Astaguna 2020 ini, salah satu kegiatannya adalah psikoedukasi. Kegiatan Astaguna 2020 di mana peserta mahasiswa baru Fakultas Psikologi
Unika Sugiopranoto dilatih untuk dapat memberikan ilmu psikologi, yaitu tentang coping stress kepada mahasiswa dari fakultas lain. Tujuannya adalah supaya para mahasiswa dapat mengetahui apakah stres itu dan bagaimana cara menghadapi stres dengan baik. Terlebih lagi, stres itu sendiri yang sering dialami oleh kalangan mahasiswa. Selain kegiatan Astakma 2020, pemberian psikoedukasi juga ditujukan supaya orang-orang dapat secara jelas lebih memahami tentang beberapa gangguan psikologis. Mereka juga jadi tidak salah mengartikan gejala-gejala dari gangguan psikologis tersebut, atau bahkan dapat mencegah orang-orang untuk melakukan self-diagnose dari ilmu yang tidak pasti mereka ketahui. Maka dari itu, psikoedukasi membantu setiap individu untuk lebih memahami ilmu psikologis dari sumber yang lebih relevan dan jurnal yang terpercaya. Pasal 70, pelatihan dan tanpa pelatihan. Ayat 1. Pelatihan. Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada buku Kode Etik ini, bab 8, tentang pendidikan dan pelatihan. Ayat 2, tanpa pelatihan dapat dilakukan secara A. Langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. B. Tidak langsung dalam bentuk penyebaran luas, pamflet, leaflet, iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu dan atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. C. Psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas dan atau masyarakat. D. Tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. E. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada, dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. F. Intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. G. Jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula. Selanjutnya ada contoh dari pasal 70. Sam adalah seorang psikolog. Ia diminta untuk menjadi narasumber pada sebuah acara psikoedukasi pada sebuah komunitas. Psikoedukasi yang Sam ikuti adalah psikoedukasi tanpa pelatihan dan secara langsung. Oleh karena itu, Sam harus memahami metode psikoedukasi dan masalah yang ada di dalam suatu komunitas tersebut. Sam harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu melakukan asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Dalam melakukan psikoedukasi non-training ini, Sam harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, serta Sam juga harus memiliki bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil dari asesmen yang dilakukan. Intervensi psikoedukasi ini akan dihentikan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif ke arah kesejahteraan kelompok tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun,
Apabila psikoedukasi ini malah berdampak negatif, Sam harus bisa mengembalikan seperti keadaan semula. Kali ini kita akan masuk pada bab 14 tentang konseling psikologi dan terapi psikologi pada pasal 71 mengenai batasan umum. Ayat yang pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan, baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologis disebut konselor. Ayat yang kedua, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi disebut klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Contoh dari pasal 71 mengenai konseling psikologi dan terapi psikologi. Seperti yang kita ketahui, jika di Fakultas Psikologi Unika itu memiliki salah satu center konseling yaitu SAPSI. Apa itu SAPSI? SAPSI adalah sahabat psikologi. Nah, SAPSI ini membuka konseling baik untuk umum maupun warga Unika Sugio Pranoto. Teman-teman, di akhir-akhir ini SAPSI juga membuka Zoom meeting bagi konseling kelompok yang boleh diikuti siapapun. Nah, setelah SAPSI, di Fakultas Psikologi Unika itu juga ada pusat psikologi terapan, di mana pusat psikologi terapan itu melayani konseling dan juga terapi. Selanjutnya adalah pasal 72 mengenai kualifikasi konselor dan psikoterapis. Konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang pertama, memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. Kedua, mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang ketiga, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Selanjutnya, yang dimaksud dengan sikap profesional adalah pertama, senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. Kedua, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Untuk memperjelas pasal ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Bu Deta adalah seorang konselor yang secara rutin dipercaya untuk menerima dan memberi layanan konseling kepada kliennya. Bu Deta mendapatkan kepercayaan itu dan dikatakan sebagai konselor karena dalam menjalankan tugasnya, Bu Deta benar-benar memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang konseling. Selain itu, Bu Deta bersikap profesional dengan memperhatikan dasar-dasar profesional psikolog yang ada, serta memberikan layanan kepada siapapun yang membutuhkan dengan tidak memandang siapa yang akan menjadi kliennya.
Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4 mengenai etika psikologi pasal 68-72. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.